Saya Muhammad Fadila dengan NIM 859517316. Buat tuh. Ayo. Ayo, apa dulu? Makan dulu. Habis tarik. Ya udah tinggal ya. Pada awal saya menawarkan makanan pada anak tersebut, dia menolak dengan menutup mulutnya dan saya melakukan fase pendekatan dengan memegang pundaknya. Namun anak tersebut melakukan penolakan yang lebih dalam dan dia menolak terus-menerus sampai akhirnya dia tidak mau dan terus menjauh sampai saya membujuknya dengan cara perlahan dan dia terus menjauh dan dia terus melakukan penolakan. Saya terus melakukan pendekatan dengan tetap menyuruhnya makan dengan cara mengelus dan akhirnya dia mau memakan tersebut. Namun anak tersebut menggigit sendoknya. Saya mencoba terus memberikan makan. Namun berbagai penolakan yang dilakukan anak tersebut. Pada fase ini, anak tersebut mulai lahap makan dan di fase terakhir ini anak tersebut sudah menghabiskan makanan tersebut. Umur 4 tahun. sekolah di mana? Al-Fatih. Di
Oke, selamat sore Ibu. Saya izin untuk mewawancara Ibu. Bagaimana cara Ibu untuk membujuk anaknya saat anaknya sulit makan? Kan saya dengar dari beberapa teman saya, anak Ibu itu agak sedikit sulit dan kadang sekolah hari kalau diajak makan. Itu gimana ya? Iya betul Pak, betul sekali. Anak saya tuh di usia 4 tahun ini nih, sekarang benar-benar kalau makan tuh menutup mulutnya, ngeliat sendok pun, udah ngeliat sendok pun itu udah benar-benar gak mau dibuka mulutnya kayak gitu, malah ditutup mulutnya. Terus saya juga bingung ya gimana caranya buat kayak anak saya tuh kayak lahap banget sebenarnya. Tapi sedikit-sedikit sih sebenarnya kalau untuk nyuapin ya saya selimurin apa gitu biar dia bisa makan, bisa masuk ke mulutnya kayak gitu sih Pak. Keluhan yang sangat melelahkan secara mental ya Bu. Kita sebagai orang tua mungkin agak sedikit kesel mungkin ya. Betul. Dan saya pernah beberapa psikolog mengatakan kembang fase otonomi anak dan trauma makan jika sering dipaksa. Iya, mungkin karena saya terlalu memaksa anak kali ya, jadi tuh anaknya malah lari-larian lah, terus kemana-mana gitu. Jadi buat makan tuh kayak kita nyuapin harus ngikutin dia dulu, terus harus diselimurin juga buat berusaha dia untuk makan kayak gitu. Kalau kesel sih ya namanya juga anak-anak ya, ada rasa kesalnya juga, tapi ya seorang ibu gimana sih buat berusaha untuk anaknya biar bisa makan kayak gitu. Ya usahakan apa aja sih sebenarnya yang bisa biar anaknya itu bisa masuk makan lah gitu. Walaupun hanya beberapa sendok setidaknya bisa lah sedikit-sedikit buat masuk makannya. Oh, Ibu sering mengakalinya dengan cara seperti itu. Betul, dengan apapun itu kayak untuk diselimurin. Kalau misalkan sebenarnya sih kalau pakai HP ya biasanya nonton sambil main HP itu sebenarnya bisa ya makan untuk lahap, tapi saya tidak sering buat ngasih untuk HP karena khawatirnya takut apa namanya malah jadi kebiasaan gitu. Saya sedang berusaha untuk tanpa HP kayak gitu. Namun secara menurut kan anak zaman sekarang mereka lebih sering bermain HP. Itu solusi Ibu dengan cara memberikan HP itu bukannya membiasakan anak makan di saat makan untuk bermain HP. Gimana solusinya Ibu? Oh, solusi biar gak main HP gitu ya. Sebenarnya sangat sulit ya untuk kayak misalkan makan tanpa HP itu benar-benar sulit banget. Beda banget perbandingan dengan adanya HP dengan tidak adanya HP. Kalau misalkan HP itu kan memang ada berbagai macam kayak video yang macam-macam yang dia sukai, ada ataupun ada musik-musiknya apa itu kan yang membuat dia jadi lebih konsentrasi ke HP-nya gitu kan. Nah, gimana sih saya juga sedang berusaha buat gimana caranya biar nggak kebiasaan untuk menonton di HP. Nah, saya tuh biasanya caranya dengan misalkan saya ajak anak saya buat kayak menghibur misalkan sambil jalan kayak gitu sih, sambil bisa nyuapin kayak gitu, terus diselimurin dengan cara apapun itu kayak gitu. Yang penting nggak pakai HP biar dia nggak kebiasaan aja. Wah, luar biasa banget Bu. Cara Ibu untuk memberikan sebuah hal untuk anaknya bisa makan agar dia tercukupi itu menurut saya udah termasuk hal yang bagus bagi Ibu juga si peran Ibu ya. Insya Allah. Saya boleh bertanya nggak Pak? Bertanya. Gimana sih caranya biar kan di area ini kan banyak anak-anak yang memang kalau makan tuh harus pakai HP ya. Gimana sih caranya biar nggak pakai HP terus kita gimana caranya juga biar
kita biar anak tuh tetap lahap makannya kayak gitu, itu gimana ya Pak? Mungkin saya juga bisa belajar dari Bapak gitu, mungkin ada solusi-solusi lain selain saya gitu. Caranya itu berikut. Satu, atur jadwal dan lingkungan makan. Jadwal tetap tuh seperti berikan makan besar dan cemilan di jam yang sama setiap hari. Kedua, bebas distraksi, jauhkan HP, mainan, dan matikan TV saat jam makan. Batasi waktu makan maksimal 30 menit untuk menjaga fokus anak. Porsi kecil, sajikan makanan dalam porsi sedikit dulu agar anak tidak merasa terbebani. Kedua, melibatkan dan beri pilihan. Ikut memasak, ajak anak mencuci sayur, mengaduk adonan, atau menata meja. Berikan pilihan, tanya anak mau makan pakai mangkok merah atau biru, atau mau wortel atau brokoli. Belanja bersama contohnya, seperti biarkan anak memilih buah atau sayur yang mereka suka di supermarket. Ketiga, sajikan makanan dengan menarik seperti variasi warna, bentuknya lucu, menu favorit. Keempat, bangun suasana menyenangkan. Contohnya seperti makan bersama, jadi teladan, pemberian pujian, hindari memaksa. Kenapa menghindari memaksa? Jangan memarah atau mengancam atau mencekok makanan karena yang memicu trauma pada anak. Iya, itu betul sekali Pak. Malah semakin kita memaksa untuk anak makan, itu malah justru anak itu malah semakin tambah nggak mau makan gitu, kalau kita memaksa. Jadi sih sekarang sih saya sudah mulai kayak jadwal yang teratur buat gimana biar caranya sehari itu bisa misalnya 3 kali makan nasi gitu. Jadi saya jadwalin juga sih sebenarnya. Terus walaupun nggak apa-apa makannya sedikit, tapi setidaknya saya sudah berusaha untuk anak saya makan. Sudah bagus Ibu, udah cukup. Terima kasih ya Ibu udah membiarkan saya wawancara. Sama-sama Maaf Pak. mengganggu. Terima kasih banyak juga. Mohon maaf tadi anak saya sangat aktif sekali ya. Mungkin baru pertama kali. Terima kasih banyak ya. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum.